Iya, saya mencintai demokrasi. Tapi saya ini rakyat kecil, jadi tidak kelihatan sebagai pejuang. Apalagi pahlawan. Dulu saya seorang RT. Di RT yang saya pimpin itu semua warganya pro demokrasi. Mereka akan berkoar dengan beringas jika ada yang menentang atau anti demokrasi. Masalahnya hanya sedikit. Tidak ada satu orang pun yang mengerti demokrasi. Demokrasi, ya hanya itu saja masalah di RT saya. Mereka pejuang demokrasi, tapi tidak mengerti demokrasi itu apa. Ya, pernah suatu ketika saya tanya dengan warga-warga saya, kamu tahu apa itu demokrasi? Kau tahu demokrasi itu apa? Nah, kau Jang, apa demokrasi itu? Demokrasi itu Pak RT sesuatu yang harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Pokoknya demokrasi itu bagus Pak RT. Begitulah kata warga saya. Tapi saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya pun kalau disuruh menjelaskan apa itu demokrasi kepada mereka, saya tidak bisa. Saya tidak terlatih untuk jadi juru penerang. Saya ingat, dulu RT kami ini pernah dikunjungi oleh orang yang mengaku dari petugas kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sebanyak 2 meter. Dan mereka ingin merampas tanah kami 2 meter untuk dijadikan jalan. Saya masih ingat betul apa yang mereka katakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, meskipun hanya 2 meter, tanah yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu berikan, tetapi itu sangat berarti untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Jadi, demi kepentingan kita bersama, saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengerti. 2 meter? Engkau kata tanah nih punya atau engkau, ha? Tanah nih atau aku yang menebang hutan ke sini? Engkau ndak ambil 2 meter tanah kami? Rumah kami tuh kau tahu, rumah kami cuma 4 meter. Cuma 6 meter. Kalau kau ambil 2 meter, tinggal 4 meter. Macam mana kami tinggal di dalam rumah 4 meter dengan 5 orang anak? Kau paham tak? Tapi ini semua kan sudah merupakan keputusan bersama. Keputusan bersama? Keputusan bersama bagaimana Pak RT? Wong kami saja tidak pernah diajak berunding. Dari mana bisa mengambil keputusan bersama? Wong kita tidak pernah diajak berunding. Bapak-bapak dan ibu-ibu tenang dulu. Jadi begini.
warga kita di sebelah sana itu sudah merelakan 2 meter tanah mereka untuk pembangunan pelebaran jalan. Nah, mereka itu adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Dengan difungsikannya gang ini sebagai jalan tembus menuju perusahaan, itu berarti efektivitas kerja karyawan pabrik akan semakin meningkat. Nah, tentu ini baik untuk kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Toh jalan ini juga akan dinikmati hasilnya oleh bapak-bapak dan anak-anak ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya harap bapak-bapak bisa mengerti. Pokoknya kami tak mau kalau tanah kami kau ambil. Kami tak mau. Ya, begitulah. Memang rumit kejadian itu. Di tengah perdebatan yang sangat panjang, tiba-tiba dari kejauhan sebuah bulldozer datang masuk ke perumahan kami. Tanpa meminta izin lagi. Bulldozer itu semua menggaruk tanah kami, mengambil semua tanah kami, yang menggaruk, merampas semua kami, merobohkan semua bangunan kami. Ibu-ibu menangis, "Pak, jangan diambil tanah kami, Pak. Ini tanah kami, Pak, jangan diambil. Bagaimana anak dan cucu kami akan berteduh nanti, Pak?" Tapi supir bulldozer itu tidak peduli. Dia terus merampas semua hak milik kami, mengeruk tanah kami, merobohkan bangunan kami. Anak-anak geram, mengambil batu lalu melemparinya. Asep naik ke atas bulldozer tersebut. Dia naik ke atas bulldozer, lalu menarik supirnya. Sebelum ia menarik supir, ia telah ditempas dengan parang di bahunya. Asep tumbang dengan berlumuran darah. Ibu-ibu ketakutan, pergi melarikan diri. Anak-anak pergi melarikan diri karena ketakutan. Kami dan bapak-bapak secepatnya kami bisa membawa Asep pergi ke rumah sakit. Untung waktu itu Asep tidak lewat. Ya. Di saat itu saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memutar otak. Keesokan harinya, saya memberanikan diri untuk datang ke perusahaan tekstil tersebut dan bertemu dengan direkturnya. Saya tahu, orang semacam ini sangat sulit untuk ditemui. Akhirnya saya berusaha mencari cara. Saya menyamar jadi petugas kelurahan. Saya menyamar jadi petugas kelurahan kemudian pergi ke perusahaan tersebut. Sampainya saya di sana, ketika saya bertemu dengan direkturnya, betapa terkejutnya dia. Karena mereka tahu bahwa saya bukanlah petugas dari kelurahan, melainkan korban penggusuran. Dengan muka yang sangat polos, dia seperti tidak berdosa. Kemudian berbisik dengan sekretarisnya. Dia menghampiri saya. "Selamat datang, Tuan. Tentu ada sesuatu yang sangat penting sehingga Bapak datang kemari."
Silahkan duduk. Ada apa, Pak? Jangan berbasa-basi, Pak. Bapak jangan pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanah kami, Pak. Tanah kami di perumahan sedang digusur. Bapak adalah dalang semuanya. Apa? Saya benar-benar tidak tahu. Saya sudah melarang semua karyawan saya. Jangan ada yang mengatasnamakan perusahaan demi kepentingan pribadi. Saya sangat tidak menduga ini bisa terjadi. Mungkin ini ulah karyawan saya yang ingin menyelamatkan uang transportnya. Saya betul-betul minta maaf. Saya harap Bapak mau menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga Bapak. Tuhan, sandiwara apa lagi ini? Saya ini bodoh. Saya ini rakyat kecil. Tapi saya tidak bisa dibodoh-bodohi begini. Saya tahu dialah orang yang menjadi dalang di balik ini semua. Dia yang menginginkan tanah kami sebagai jalan, bukan karyawannya. Lihat saja. Nanti setelah jalan itu dibangun, karyawannya akan disuruh pergi dengan jalan kaki dan dia akan memangkas semua uang transportasi. Dasar bajingan. Ingin menyelamatkan uang rakyat ingin menyelamatkan uang receh saja harus dengan cara menyembelih rakyat. Saya sangat marah. Saya semakin marah. Saya siap untuk meledak. Tapi semakin saya ingin meledak, dia semakin halus bicaranya. Saya dijamu sebagai tamu terhormat, dihidangkan kue-kue yang sangat lezat. Tapi saya tidak sudi mencamahnya. Saya datang kemari bukan untuk beramah tamah atau bertamu. Saya membawa suara rakyat. Saya tidak akan pergi sebelum penggusuran itu dibatalkan. Akhirnya, dia mengangguk tanda mengerti. Saya bersorak di dalam hati. Ternyata kunci dari segalanya adalah kegigihan. Kalau kita gigih dalam berjuang, kita pasti berhasil. Dia membuka laci meja kerjanya. Diambilnya sebuah amplop, kemudian diberikan kepada saya. Saya membanting amplop itu. Pak, saya tidak sudi untuk disuap. Saya datang sini membawa suara rakyat dan saya tidak menerima suap sepeser pun. Dia semakin marah. Semakin lembut sikapnya kepada saya. Tanpa bicara dia mengambil amplop yang lebih besar. Diambilnya sebuah amplop yang lebih besar. Lalu diberikan kepada saya. Diberikan kepada saya, tapi saya tolak. Saya tidak menerima suap sepeser pun, titik. Saya hanya ingin tanah kami yang 2 meter jangan diganggu-gugat. Itu hak kami. Dia semakin mengerti. Dia memberikan saya sebuah karung berisi uang. Saya tahu uang di dalam karung itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi saya tetap tidak sudi menerima uang tersebut. Saya tahu ini adalah suap dan saya tidak mau menerima sepeser pun uang. Saya tidak mau menjual harga diri saya demi uang. Saya tidak sudi. Tapi ini sangat banyak. Uang ini sangat banyak. Saya tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Bahkan ratusan kali saya hidup,
Saya tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Saya tidak mungkin menolaknya. Tuhan, kenapa saya tiba-tiba dihujani rezeki sebanyak ini? Tanpa saya tahu, uang itu harus saya kemanakan. Uang ini akan saya belikan untuk apa, saya gunakan kemana. Saya langsung mengambil uang tersebut dan menjabat tangannya. Saya pergi sembunyi-sembunyi dari perusahaan tersebut ke rumah saya. Takut kalau ada warga yang mengetahui saya baru saja berjumpa dengan direktur perusahaan dan yang dia sudah memberikan saya uang yang sangat banyak. Saya sembunyikan uang tersebut. Kemudian saya menuju ke rumah saya secara sembunyi-sembunyi. Saya melepas baju saya agar tidak seorang pun tahu dan curiga. Ketika sampai di rumah saya kumpulkan semua keluarga saya. Dan saya jelaskan bahwa sejak itu hidup kami telah berubah. Karena kami telah diberikan uang yang sangat banyak. Tuhan telah menjawab semua doa-doa kita. Keesokan harinya, warga saya sudah menunggu di depan rumah saya, berdiri di depan rumah saya. Saya keluar rumah dan memberi wejangan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kehidupan adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Saya tahu, saya mengerti dan saya sangat paham. Sangat berat kehilangan 2 meter tanah yang kita miliki. Sangat berat, bahkan terlalu berat. Tapi itu jauh lebih penting daripada kita harus kehilangan nyawa kita. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu mau merelakan kehilangan tanah tersebut. Kan itu semua untuk kepentingan kita. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga sudah bersepakat untuk selalu mendukung demokrasi. Demi demokrasi, bapak-bapak dan ibu-ibu rela mengorbankan apapun. Dan di dalam demokrasi itu, suara terbanyaklah yang akan menang. Kita tidak boleh dongkol kalau kita kalah. Nah, setelah itu, semua warga saya pergi meninggalkan saya. Satu persatu mereka pergi tanpa peduli pidato saya belum selesai. Mereka semua pergi. Tinggal saya dengan seorang kakek tua. Kakek itu tidak pergi bukan karena suka dengan pidato saya, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah kakinya reda, dia pergi meninggalkan saya sambil menyumpah-nyumpah. Kalau demokrasi tidak berpihak kepada rakyat kecil, mulai hari ini saya berhenti mendukung demokrasi. Dia pergi meninggalkan saya. Setelah hari itu, semua warga saya sepakat untuk menolak demokrasi. Termasuk keluarga, anak dan istri saya. Sekarang, tinggal saya yang berdiri tegak di sini. Tetap mencintai demokrasi. Sebab, kalau bukan saya, siapa lagi? Daripada ini diberikan kepada orang lain,